Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Gangsar Service Laptop Malang. Kali ini saya mendapatkan pekerjaan dengan kasus mati total short 19 volt. Oke, dengan merek Dell Inspiron 11. Keluhan si pemilik saat ditancapin charger, lampu chargernya langsung mati. Itu menandakan ada short pada mainboard laptopnya. Di sini saya melakukan pengecekan di setiap PL atau lilitan di buzzer. Di sana tidak ditemukan short. Oke, dalam video kali ini sengaja saya bikin durasi yang agak panjang agar rekan-rekan bisa menyimak dari awal sampai akhir. Di sini saya sengaja mencari secara manual awalnya agar mengurangi risiko kerusakan pada chipset, pada IC-IC yang teraliri oleh arus 19 volt. Contoh IC memori, IC V-core, dan IC DC-DC. Baik, tolong disimak secara seksama dan silakan komen apabila ada masukan, saran, dan lain sebagainya. Oke, di sini setelah saya melakukan buzzer dan saya mencurigai pada MOSFET yang arah ke prosesor, saya buzzer, nilainya 0 berarti nyambung. Jadi saya angkat untuk menemukan titik. Setelah diangkat saya buzzer kembali, ternyata masih nyambung, masih 0. Jadi buzzer lagi kiri kanan sana sini, mana arus yang dilewati oleh arus 19 volt. Buzzer di keramik arah 19 volt. Di sini saya masih belum menemukan titik mana yang menjadi masalah atau komponen mana yang menjadi masalah. Kalau titik sudah tahu 19 volt yang jadi masalah. Dilakukan pengukuran ulang pada MOSFET tidak masalah. Lalu saya berusaha memasang kembali MOSFET karena yang masalah bukan pada MOSFET-nya. Oke, teknik memasang, mencopot MOSFET atau komponen tergantung kebiasaan kita masing-masing. Kebetulan kebiasaan saya seperti itu. Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, saya tujuannya ingin menyuntik arus 19 volt ya, jalur 19 volt dengan arus yang ditentukan di bawah 19 volt. Jadi saya lepas semua PL, copot semua ya. Memutuskan jalur PL atau lilitan.
lepas semua. Meminimalisir risiko kerusakan kepada komponen lainnya. Dilakukan buzzer lagi. Di sini saya mencopot IC charger. Bukan. Mencurigai MOSFET 19 volt, MOSFET pertama. Kenapa? Saat disuntik MOSFET itu panas. Nah, dengan terbukti itu saat dikasih flux terus dimasukkan arus, MOSFET-nya berasap. Dilakukan pengecekan ulang pada MOSFET-nya. MOSFET tidak masalah, MOSFET PL, MOSFET pertama, MOSFET yang dekat IC charger. Output dari MOSFET di buzzer, output MOSFET pertama tidak short, output MOSFET kedua yang short. Oke, saya cek di dekat rangkaian IC charger. Rangkaian charger. Di situ ada 4 keramik yang short. Saya coba bakar rokok dulu agar pikiran jernih. Oke, saya pasang untuk menyuntik arus, mempermudah mencari titik kerusakan. Di sini saya pasang pakai arus penyuntikannya nanti pakai 10 volt saya. Lalu saya mencari titik di mana yang panas dengan meraba-raba mana yang panas. Karena rangkaiannya panjang, jadi untuk panasnya itu tidak terlalu panas. Jadi agak sulit menemukannya. Oke, di sini saya melepas dulu IC charger untuk mempersempit kerusakan entah di mananya nanti. Di buzzer lagi ternyata masih short. Coba cek di keramik dekat IC charger, masih short juga. Jadi clear di sini, yang masalah bukan IC charger. Oke, keramik yang saya duga short dekat IC charger saya lepas dan saya ukur satu-satu, saya buzzer satu-satu. Ternyata di sini tidak ada yang short dekat IC charger. Sebenarnya masalah seperti ini simple. Suntik pakai arus gede ketemu. Namun saya sengaja mencari manual karena mengurangi risiko.
Oke, karena keramiknya tidak masalah, saya pasang kembali seperti posisi semula. Memastikan posisinya tidak gandeng atau keluar jalur. Saya pasang lagi sebelahnya. Ternyata hasilnya masih sama. Saya melakukan pengecekan, udah pasti rangkaian tadi tidak masalah. Tepat di telunjuk saya itu ada keramik dekat MOSFET yang saya angkat pertama kali tadi, itu masalah. Itu konslet. Lalu saya coba lepas 2 keramik di situ dan saya ukur. Ini keramiknya saya lepas. Lalu saya buzzer. Nah, setelah ketemu mana yang keramik yang rusak, saya mengambil keramik dari mainboard kanibal untuk digantikan. Oke, saya memasang keramik sebagai pengganti. Yang short tadi sudah saya lepas. Ini proses pemasangan keramik. Di sini sudah clear, short 19 volt sudah clear. Saya memasang kembali semua yang saya lepas tadi. Ini posisi IC charger. Saya memasang kembali IC charger. Yo, untuk cara pemasangan tergantung kebiasaan kita. Tiap teknisi beda-beda cara memasangnya. Karena pemasangan tadi kurang lurus, saya coba luruskan kembali untuk posisi yang pasnya seperti ini. Setelah lakukan semua, saya bersihkan menggunakan thinner, lalu dilap pakai tisu atau pakai kapas, disikat. Oke, 19 volt sudah clear. Untuk memastikan dilakukan pengecekan akhir. Oke, 19 volt sudah clear. Di sini saya bisa memastikan tidak ada kerusakan lain. Setelah dipastikan tancap charger, oke. Coba memasang kembali untuk ngerunning.
Oke, di sini saya ingin berpesan kepada Anda pemilik laptop, khususnya bukan teknisi ya. Rata-rata saya jumpai user itu mintanya dicek dulu, jangan dikerjakan. Entah apa yang ada di pikirannya, entah apa yang merasukinya. Kalau dilakukan pengecekan ya cuma tunjuk-tunjuk AVO kiri kanan tanpa melakukan seperti yang saya lakukan tadi, dan itu nggak masuk akal, tapi teknisi memaklumi aja. Tentunya untuk menemukan titik yang seperti tadi ya harus dilakukan pelepasan beberapa rangkaian, beberapa komponen, dan itu ya butuh ilmu, butuh tenaga, butuh waktu. Kadang user udah diketemukan titik, dengan enaknya dia bilang cancel aja, belum punya uang. Oke, kalau belum punya uang ngapain dibawa ke tukang servis? Tunggu uang dulu baru dibawa ke tukang servis. Kalau saya sih langsung saya tekankan dari awal, cocok lanjut, nggak cocok bawa pulang. Saya tentukan tarif terendah sekian, bila ada kelebihan nanti dikonfirmasi. Umpama kerusakan parah, sulit ditemukan titiknya, ya kita kembalikan tanpa dikenakan biaya. Itu saran saya buat pemilik laptop ya. Ini salah satu contoh cara kami mencari kerusakan. Oke, kalau nonton video jangan sepotong-sepotong agar tahu gimana ceritanya teknisi. Oke, buat Anda yang tidak ingin ketinggalan informasi video kami, like dan subscribe. Salam Salvet.